Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Untuk kali ini kita akan bahas fase terakhir dari ITIL atau Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Nah, di dalam fase terakhir ini itu sebenarnya kalau kita melihat fase untuk penerapan layanan IT secara keseluruhan sampai service operation itu sudah selesai. Jadi kalau di operation itu kan kita mengasumsikan bahwa layanan IT-nya sudah berjalan, sudah bisa dinikmati. Kalau aplikasi itu berarti dia sudah rilis di app ke Play Store misalnya, atau sudah rilis ke App Store. Kalau misalnya dia berupa software atau website, berarti dia sudah di-hosting. Sudah di-hosting, sudah diteskan ke penggunanya, bahkan sudah digunakan. Seperti itu. Kalau misalkan dia sistem informasi di perusahaan, berarti sudah mulai diterapkan prosesnya, dijalankan menggunakan aplikasi yang baru tersebut. Seperti itu. Nah, untuk itu CSA ini sebenarnya adalah fase evaluasi dan monitoring atau MONEF sebenarnya. Nah, dia MONEF ini kan didasarkan pada piye selama ini penerapan operasionalnya. Oh, sapi gurung. Apa ada yang perlu diperbaiki enggak? Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas detail, kita recap sejenak ya. Kemarin di operation itu contohnya sebenarnya sudah diterapkan untuk panduan tata kelola atau pembuatan SOP seperti itu ya. Karena memang di service operation ini dia ada 5 proses kemarin dan disupport oleh 4 subfungsi yang bisa dengan mudah kita adopsi di dalam organisasi atau perusahaan. Mari kita ambil contoh ya, misalkan ada help desk atau service desk. Dia ketika ada memang bantuan dan sebagainya, itu kan ketika ada trouble ataupun gangguan di layanan IT bisa langsung ke help desk atau service desk. Kemudian di help desk tersebut ada levelnya atau ada bagian-bagian subnya lagi sendiri, ya kan? Ada yang technical atau ada yang ngurusin software atau application misalnya. Nah, seperti itu. Atau juga yang ngurusin operasionalnya misalnya, tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan. Contoh aja yang saya kemarin project SAP itu, dia secara organisasi itu dibagi jadi 2 aja. Ada divisi IT ya, itu ada 2. Yang pertama ada bagian EDC atau application development, jadi yang bagian input data dan nge-develop aplikasi, sama yang satunya ada bagian IT hardware. IT hardware itu ngurusin jaringan, kabelan, wifi, terus sampai ke misalkan ada gangguan di komputer atau laptopnya karyawan, sampai ke printer. Nah, itu ada yang ngurusin di IT hardware-nya. Seperti itu ya. Bagiannya seperti itu. Nah, ini ya contoh kemarin terkait dengan service operation sebagai panduan dalam merancang atau menyusun tata kelola terutama untuk SOP. Karena memang dia enak bisa memberikan gambaran gitu kan. Misalnya ketika ada di dalam service operation itu ada misalnya akses manajemen, bagaimana saya mengelola atau mengatur akses ke aplikasinya. Itu yang pertama. Lalu bagaimana akses ke server misalnya. Lalu bagaimana akses ke bagian menu-menu di aplikasi itu misalnya, itu diatur semua di sana. Ketika ada perubahan, bagaimana aturnya? Ada misalkan change request gitu, atau request akses baru misalnya. Kemarin saya sudah contohkan ya, di sana ATL memberikan gambaran detail lengkap sampai step by step-nya. Itu tinggal kita adopsi aja jadi SOP di perusahaan kita. Nyokok inilah SOP-nya, sambil kita siapkan juga infrastruktur dan layanan IT-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita masuk ke CSI, nanti secara detail step ini akan dijelaskan oleh 2 kelompok yang presentasi ini ya. Karena mereka yang akan menjelaskan secara detail ininya. Saya hanya memberikan tambahan terkait dengan contoh-contoh penerapannya. Baik di lingkungan akademik maupun di lingkungan praktis ataupun prakteknya di lapangan seperti apa. Nah, pada dasarnya CSI itu kan ini ya, 7 step of improvement ini ya.
Ini sebenarnya teman-teman ini bisa kalian gunakan di semua hal, nggak hanya di IT aja, tapi kalian improvement diri sendiri misalkan, atau kalian improvement tim Anda, atau improvement himpunan, atau improvement misal kalian punya Karang Taruna misalnya, itu kalian bisa terapkan ini juga. Karena ambil intinya apa, di sana kan ada hal yang harus dicari kan, datanya apa, diukur, lalu kemudian apa yang bisa diperbaiki gitu kan, kemudian diterapkan improvement-nya, terus kita cek lagi seperti itu. Nah, nanti hasil dari 7 step of improvement ini, itu akan jadi masukan ke service design. Karena kan cycle-nya di HTL itu kan cycle-nya muter ya. Jadi dari strategi ke service design, lalu ke service transition, operation, terakhir ke CSI. CSI diukur, oh ternyata misalnya ya contoh, Gapura UIC misalnya. Oh ternyata SI Scam itu dia kurang ada menu untuk melihat rekapan misalkan, atau histori per semester, adanya hanya rekapan total misalnya. Ini penting per semester biar tahu progres dari teman-teman ini bagaimana ya tiap semesternya misalkan. Bisa sih dilihat, tapi kita harus download dulu Excel-nya misalnya, kan lama. Kita butuh yang langsung kelihatan. Semester 1 berapa, semester 2 berapa, itu misalnya ya contohnya. Nah, kalau itu kita evaluasi, apa sih yang kurang ini misalkan. Butuh apa? Oh, butuh data per semester. Itu nanti data itu dibuatkan tabel baru misalnya di SI Scam-nya untuk merecord per semesternya misalnya. Sehingga nanti bisa ditampilkan dalam bentuk laporan seperti itu. Oke, udah ya. Jadi itu oke sip, deal, deal. Langsung dimasukkan ke desain. Berarti ini akan jadi masukan tim ICT atau tim IT UIC untuk iki tambahnya ya tolong ya wis didesain ulang kan, didesain ulang kayak gini ya wis tambahin menu ini terus ditransisikan, dites dulu. Ngene ta karepmu. Oh iya bener gini, wis deal ya, deal terus baru dirilis kan. Dirilis baru dia masuk ke operasional normal lagi. Jadi sebenarnya siklus HTL kan muter terus seperti itu. Nah, saya ambil contoh sederhana dulu, ini contoh sederhana penerapan dari CSA ya. Kalau kita kemarin di awal-awal itu pakai analogi bangun rumah, gitu kan, masih ingat ya, analogi bangun rumah, ada strategi ya kan, saya pengen punya rumah seperti apa, bla bla bla, service design, itu dari segi gimana denahnya, tuh, bagaimana arsitekturnya misalnya, lalu transition, oke, saya kalau sudah ada denahnya, saya mulai kulaan bahan bakunya, blonjo ya kan, blonjo bahan bangunannya, dibangun kan, itu service transition-nya. Operasionalnya itu ketika wis jadi bangunan rumahnya, dinggoni, itu mulai masuk ke operasional. Nanti bagaimana mengatur listriknya, nanti bagaimana menatanya, perabotan dalamnya, lalu bagaimana kapan rutin menyapunya misalnya, kapan rutin memaintain AC kalau ada AC-nya misalnya, dan seterusnya. Itu ya. Nah, CSA ini kita sudah ada di rumahnya, terus kita melihat, kok samping sebelah ini ketokane kosong ya lahane. Tak gaya ditambah taman. Nah, kita menambah taman kapan? Akhir tahun ini ya, misalkan tahun kita tambah taman. Itu berarti balik lagi kan, yang pertama nih gimana desainnya, balik ke desain lagi, balik ke transisi lagi, dibangun pulaan, terus nanti ke operasionalnya ya Allah ngerawat tataman nih, disirami berapa hari sekali, apa berapa minggu sekali misalnya, kayak gitu. Contoh yang rumah. Kalau kita ambil case tadi untuk OS misalkan atau IT, itu ya paling gampang kita misalkan update OS. Sering kan di HP atau di laptop kalian ada muncul notifikasi misalkan, ceding gitu kan. You need to update your operating system misalkan. You require to update your Android misalnya. Nah, itu kan kalau kita tekan yes, dia akan mengupdate lagi. Itu mereka pasti sudah menentukan bahwa misalkan, oh ada aplikasi-aplikasi atau game baru misalnya, itu yang nggak kompatibel dengan OS dia yang sebelumnya ini. Sehingga kalau dijalankan pasti akan error ataupun nge-lag misalnya, atau nge-bug misalnya, akhirnya di-update sekalian.
Atau kebalikannya, update aplikasi misalnya, di fitur aplikasi tertentu, misalnya contohnya yang kemarin lah, rame sekali itu tampilannya Facebook, kalau teman-teman tahu ya. Itu kan Facebook kan berubah tuh tampilannya sekarang, jadi lebih simpel gitu kan, lebih minimalis. Kan dulu juga sempat rame kan, muncul notifikasi, "Do you want to try new Facebook look?" Misalkan gitu kan. Ya coba itu untuk kalau kita mau kita update aja, kita update. Nanti kita akan dapat tampilan yang baru. Seperti itu. Atau yang kemarin juga WhatsApp gitu kan. WhatsApp yang belum update, dia video call di grup itu cuma bisa 4 ya kan. Lalu kemudian setelah diupdate WA-nya itu kemudian bisa sekarang bisa 8. Itu contoh update di aplikasi. Atau kita nggak bahas aplikasi atau OS, kita bahas ke hardware-nya misalkan. Ya mungkin teman-teman tahu ya, dulu pas kalian SMP misalnya, atau SD lah, SD mungkin ya. Dulu komputer SD itu layarnya gimana? Masih layar sudah LCD yang tipis itu atau masih yang tabung? Kalau mungkin kalian masih menang yang tabung dulu kan gitu ya, monitor ya. Komputer itu monitor tabung gitu kan, wabot, gede ngono, mantap gitu kan. Akhirnya semakin sini, kok ono sing luwih anu ya, simple ya, enteng ya. LCD ya, terus luwih murah pisan. Karena sudah diproduksi massal misalnya. Ganti semua pakai layar monitor LCD misalnya. Gitu. Atau dulu komputer atau PC itu terpisah misalkan antara CPU-nya sama monitornya gitu kan, harus dirangkai dan sebagainya. Sekarang ada yang all in one gitu kan, all in one PC, itu langsung layar gitu, monitor tipis gitu kan, tapi agak ada tembung di belakangnya itu tempat mesinnya atau tempat CPU-nya. Jadi motherboard-nya langsung ditaruh di sana, langsung embed sekalian. Di sana ada untuk CD juga bisa, untuk mengecepkan itu juga flash juga bisa, semua jadi satu di sana all in one PC. Nah, sekarang kan trennya gitu ya, ya. Tinggal kita menancapkan mouse sama keyboard dan seterusnya. Kalian ganti HP misalnya, aku pengen ganti HP deh, iPhone 11 Pro. Wah, ganti hardware gitu kan. Oh, ya, berarti kalian akan mengganti layanan HP kalian dari semula misalkan Android jadi iPhone atau sebaliknya. Atau kalau saya kemarin malah downgrade ya. Saya karena malas pakai Apple lagi, bukan kapok sih sebenarnya karena menurut saya nggak worth it. Akhirnya saya kembali pakai Android sekarang dengan skala kebebasannya menurut saya. Temennya. Nah ini kalau contoh sederhananya. Kita ambil contoh di akademik misalnya, kita bisa cek ini beberapa paper juga yang bahas khusus terkait dengan CSI. Nanti teman-teman misalkan mau ambil tugas akhir gitu ya, bisa juga kalian angkat ini sebagai tugas akhir kalian. Misalnya, Pak saya mau menilai Pak bagaimana improvisasi ataupun perbaikan layanan di UISI misalkan, atau nggak harus UISI ya, misalkan di tempat magang misalnya, atau di mana kalian ukur bagaimana penerapan CSI-nya, atau kalian bantu mereka untuk membuat atau merancang CSI-nya misalnya, seperti itu. Kalau ini dia contohnya dia mengukur bagaimana penerapan CSI-nya di sana. Diukur sehingga hasilnya seperti ini misalkan. Dia mengambil 10 sampel partisipan, itu mereka dikasih kuesioner gitu untuk menjawab bagaimana selama ini penerapan CSI di perusahaannya mereka. Lalu diukur jadi keluar pengukuran radar chart ini. Dia pakai menggunakan CSI readiness score di mana perusahaan itu sudah siap belum kalau menerapkan CSI. Ini bisa kalian tiru juga untuk misalkan ingin menerapkan ini di perusahaan. Ini bisa jadi acuan kalian untuk mengukur. Jadi kalian siap nggak sih perusahaan ini kalau menerapkan perbaikan yang terus-menerus seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh kedua juga bisa ini misalkan. Ini bahkan dia membuat, ini dia belum punya, malah perusahaannya belum punya CSI, kita bantu untuk membuat CSI modelnya. Saya lupa belum login. Kita cari di sini saja intinya dia juga mengkombinasikan dengan ISO IEC 20.000 terkait dengan service development kayak gitu. Jadi
Di sini dia menerapkan ini. Ya, ini masih awalnya. Kalau pengen tahu hasilnya harus beli ya. Saya lupa login tadi. Nah, intinya adalah CSS juga bisa dikombinasikan dengan ISO untuk kita tahu. Kilo, nek pengen menerapkan CSI, ini modelnya terapno gitu. Mungkin dia ini tidak mengadopsi yang 7 step of improvement karena mungkin merasa nggak pas gitu kan kalau di perusahaannya dia, sehingga dia harus mengkombinasikan dengan ISO 20.000. Yang ketiga ini misalkan ini juga sama ya, dengan ISO 20.000 juga karena terkait dengan service management. Ini kalau ini dia fokus di sini service reporting. Jadi dia ada layanan IT berupa service reporting. Dia membikinkan frameworknya bagaimana agar perusahaan itu bisa menerapkan dengan baik untuk pelaporannya. Nah, hasilnya di sini adalah ini. Ada beberapa report type yang harus dipenuhi kan, seperti ini. Kemudian dia memberikan rekomendasi alur flow-nya. Nah, seperti alur flow-nya. Berdasarkan framework PDCA. Nah, PDCA tadi didetailkan lagi ke 12 step ini. Yang dimana sebenarnya step ini itu juga bagian dari 7 step of improvement. Tapi dikembangkan lagi. Nah, ini ya. Jadi ini PD, C, OA-nya termasuk di sana. Hasilnya seperti ini. Ini bisa kalian adopsi nanti misalnya kalian pengen menerapkan ini ke skripsi kalian. Terus kalian ukur bagaimana nanti kira-kira perusahaan itu. Nanti kan bisa bantu juga, oh kita gini ya, kita pengen mengevaluasi layanan IT kita. Selama ini kan kadang mungkin kalau perusahaan nggak tahu itu dia ngelambiar kan. Nek aku pengen diperbaiki, apa menu iki ya diperbaiki, apa dasare ya pengen naik, lho ya kan pengen naik kan susah kok. Ini pengen naik bener, nek pengen naik nggak bener ya apa. Nah kita kan bisa ukur ya tadi ya, pakai yang pertama tadi misalnya CSI framework, readiness dan seterusnya. Tuh teman-teman, kalau misalkan mau cari contoh lagi paper ataupun penerapan di praktisi, itu kalian bisa cari aja di Google Scholar atau di white paper gitu ya. Kalian googling aja. Kalau kalian googling langsung di Google itu, kalau pengen dapat yang laporan atau report itu misalkan continual service improvement implementation misalkan, kalian tambahi file tab .2 PDF, nanti yang keluar biar PDF semua. Atau kalau enggak ya kalian cari di Google Scholar. Nah, Google Scholar di sini kalian cari apa yang mau dicari. Kalau Google Scholar rata-rata dia akan menampilkan hasil publikasi ilmiahnya, baik itu jurnal maupun conference atau seminar internasional atau seminar nasional seperti itu. Oke, mungkin itu dulu sekarang ya. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Habis ini saya akan kasih kalian kuis singkat, ya kan, sebagai pengganti absen. Karena yang kemarin operation itu yang sudah saya upload di YouTube yang lihat hanya 11, maksudnya 11 rek, ya kan? Dari kalian udah berapa? Satu kelas ada 40 kalau nggak salah, lebih malah. Setelah 11, itu kan kalian ada yang nggak lihat gitu kan. Terus kalian nanti jawabnya gimana gitu kan. Nah, untuk memastikan itu sebagai pengganti absensi kalian gitu kan, nanti saya kasih soal aja kuis. Kalau Pak kok kuis lagi Pak, kan udah ada post test dari itu. Nah ini saya nggak banyak-banyak, soalnya cuma satu kuisnya, wis enak toh ya, kuisnya cuma satu, jadi kalian bisa nanti untuk itu sebagai pengganti absen gitu. Cuma satu soal. Kalau main risk kemarin saya kasih 3, ini cuma kayak satu aja karena kalian sudah ikut post testnya yang tiap kelompok itu. Oke gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.